Selamat pagi dan salam Pancasila. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber-sumber hukum tata negara. Tapi sebelum itu, kita masuk pada pembahasan. Alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga dosen pengampu mata kuliah kita agar kita bisa mengenal satu sama lain biar pembahasan kita kali ini lebih enjoy. Oke, let's go guys. Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi itu ya perkenalan singkat ya teman-teman. Nah, materi yang pertama itu tentang sumber hukum tata negara. Pengertian dari sumber hukum tata negara. Hukum tata negara adalah dasar atau asal mula dari mana suatu aturan hukum tata negara diambil atau dibentuk. Sumber hukum ini menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum yang mengatur organisasi serta kewenangan lembaga-lembaga negara. Sumber hukum dalam hukum tata negara dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu sumber hukum material yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum dan sumber hukum formil yang merujuk pada pembentukan hukum yang memiliki kekuatan pengikat dalam sistem tata negara. Nah, yang kedua adalah sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi hukum itu sendiri. Sumber hukum ini berkaitan dengan kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, serta pandangan hidup suatu bangsa yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum tata negara. Nah, kira-kira sumber hukum material itu berisi apa saja ya? Kira-kira menurut teman-teman. Nah, jadi di dalam sumber hukum material itu ada 5 ya teman-teman. Nah, dari kelima itu apa aja ya? Nah, beberapa sumber hukum material dalam hukum tata negara dasar pandangan hidup bernegara, prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Contohnya di Indonesia, dalam Pancasila menjadikan dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi sistem hukum seperti kekuatan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Prinsip ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kekuatan politik mempengaruhi pembentukan hukum, mencakup berbagai elemen yang berperan dalam pembentukan isi dan arah hukum negara. Kekuatan ini meliputi partai politik, kelompok kepentingan, media massa, dan leader, serta gerakan masyarakat sipil. Partai politik misalnya memiliki pengaruh besar dalam pembuatan undang-undang melalui perwakilan di parlemen. Sementara itu, media massa dan kelompok advokat dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan hukum. Selain itu, dinamai kekuatan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga memainkan peran penting dalam pembentukan hukum tata negara. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur kewenangan presiden dan penetapan perpus sebagai respon terhadap situasi politik tertentu. Contohnya dari pengaruh kekuatan politik adalah pengesahan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengalami perdebatan politik panjang sebelum akhirnya disahkan dan direvisi melalui oleh Mahkamah Konstitusi. Sejarah dan kebiasaan masyarakat. Faktor historis dan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat seringkali menjadi dasar dalam pembentukan hukum tata negara. Tradisi pemerintah, adat, istiadat, serta pengalaman sejarah suatu bangsa. Pembentukan norma aturan yang diakui dan diterapkan dalam
sistem hukum. Misalnya di Indonesia, konsep musyawarah dan gotong royong yang berasal dari nilai-nilai adat telah mempengaruhi berbagai aspek hukum dan pemerintahan. Nilai-nilai agama dan moral, prinsip-prinsip keagamaan dan etika yang dianut oleh masyarakat seringkali menjadi dasar dalam pembentukan hukum tata negara. Nilai-nilai ini mempengaruhi norma hukum, baik dalam aspek keadilan, kesejahteraan, maupun ketertiban sosial di Indonesia. Penerapan nilai-nilai agama dan moral dalam hukum tercermin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjamin kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Contohnya dari penerapan nilai ini adalah UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan, serta UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang wajib sertifikasi halal bagi produk makanan minuman guna menjamin kepastian bagi umat muslim. Keputusan publik dan kebijakan pemerintahan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan dinamika politik yang berkembang dalam suatu negara sangat mempengaruhi pembentukan hukum tata negara. Keputusan ini dapat berupa legislasi baru yang direvisi undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat untuk merespon situasi politik, ekonomi, dan sosial. Dasar hukum terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Contohnya adalah kebijakan desentralisasi di Indonesia yang diwujudkan melalui otonomi daerah berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya. Nah, yang ketiga ini sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah bentuk atau wadah di mana norma hukum tata negara dituangkan sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dapat diterapkan dalam suatu negara. Sumber hukum ini menentukan prosedur pembentukan, penerapan, serta pengakuan terhadap suatu aturan hukum dalam sistem tata negara. Sumber hukum formil dalam hukum tata negara meliputi Undang-Undang Dasar, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian kekuasaan serta hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi sumber hukum utama dengan beberapa pasal penting seperti pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 1 yang menjadi jaminan kesejahteraan semua warga negara di hadapan mata hukum. Dan pasal 28A sampai 28J yang mengatur hak asasi manusia. Contoh nyata penerapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah adanya sistem pemilu langsung berdasarkan pasal 22E yang menjamin demokrasi dalam pemilihan umum. Undang-undang atau UU dan peraturan pemerintahan. Pengerti undang-undang atau perpu produk hukum yang dibuat oleh legislatif atau DPR bersama dengan eksekutif presiden untuk mengatur berbagai aspek pemerintah dan masyarakat. Dasarnya terdapat dalam pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Contohnya adalah UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur berbagai aspek investasi dan ketenaga kerjaan
serta Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dalam penegakan pandemi COVID-19 yang dikeluarkan dalam kondisi darurat untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi. Peraturan pemerintahan atau PP, peraturan yang dibuat oleh pemerintahan guna melaksanakan ketentuan dalam suatu undang-undang agar dapat diterapkan secara efektif. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang. Contoh nyatanya PP nomor 60 tahun 2016 tentang jenis tarif atas, jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang mengatur berbagai tarif layanan yang dikenakan oleh pemerintah. Peraturan Presiden atau Perpres, kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh Presiden dalam lingkup eksekutif guna menjalankan undang-undang dan kebijakan negara. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Contoh nyatanya dari Pilpres adalah nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang mengatur sistem jaminan kesehatan nasional dan pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia. Peraturan daerah atau Perda, peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah bersama DPRD guna mengatur aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Contoh nyatanya dari Perda adalah Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang mengatur berbagai aspek ketertiban di ibu kota serta larangan parkir sembarang dan penertiban pedagang kaki lima. Hukum adat, norma-norma tradisional yang masih berlaku dan diakui oleh masyarakat dalam aspek sosial dan hukum serta dapat menjadi pertimbangan dalam sistem hukum nasional. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat. Hukum adat adalah sistem hukum adat di masyarakat Baduy yang melarang penggunaan teknologi modern serta hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Dayak melalui lembaga adat, balai adat yang masih diakui dan dihormati dalam praktik hukum di Indonesia. Jurisprudensi, putusan pengadilan yang dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus serupa di masa mendatang. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Contoh nyatanya dari jurisprudensi ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji material pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang masa jabatan presiden yang menetapkan bahwa presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode. Traktat atau perjanjian internasional, kesepakatan yang dibuat antara negara-negara yang dapat memiliki dampak terhadap hukum nasional setelah diratifikasi. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden dengan persetujuan DPR dapat membuat perjanjian dengan negara lain. Contoh nyatanya dari praktek adalah perjanjian
Perjanjian Paris tahun 2015 tentang perubahan iklim yang mengikat negara-negara beserta dalam upaya mengurangi emisi karbon. Doktrin. Ini doktrin terdapat para ahli doktrin ya. Pendapat para ahli hukum yang digunakan sebagai referensi dalam pembagian keputusan hukum baik oleh hakim, legislator maupun akademisi. Dasar hukumnya tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi sering digunakan dalam pertimbangan hukum di pengadilan. Contoh nyatanya adalah pemikiran Hans Kelsen tentang teori hukum murni yang sering dijadikan dasar dalam teori konstitusi modern, atau pendapat Venn mengenai hukum adat yang mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah contoh sumber hukum tata negara dalam praktik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan kebijakan lainnya dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, hukum dan kehidupan masyarakat. Nah, di Amerika Serikat, konstitusi AS sebagai sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, sistem check and balance, memastikan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Di Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis, tetapi menggunakan hukum adat, doktrin, keputusan pengadilan, jurisprudensi, serta berbagai undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Sebagai sumber hukum tata negara, sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan hukum berdasarkan presiden dan praktik parlementer. Nah, kesimpulan dari sumber hukum tata negara dapat berupa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum material dan pembentukan aturan hukum mengikat formil. Sumber hukum ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan suatu sistem pemerintahan. Dengan memahami sumber hukum tata negara, kita dapat lebih memahami bagaimana suatu negara itu diatur dan bagaimana hukum berperan dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam pemerintahan. Ya, mungkin itu pembahasan sedikit ya mengenai tentang sumber-sumber tata negara. Nah, sesuai dengan topik saya berharap kita bukan cuma hanya mendengarkan, tapi saya berharap bisa menerapkan itu juga. Cuma sekitar mendengarkan lalu besoknya lupa lagi. Ya, mungkin itu pembahasan sedikit ya mengenai tentang sumber-sumber tata negara. Nah, sesuai dengan topik saya berharap kita bukan cuma hanya mendengarkan, tapi saya berharap bisa menerapkan itu juga. Cuma sekitar mendengarkan lalu besoknya lupa lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi saya berharap sekiranya bisa memahami lah walaupun sedikit tentang materi ini. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai tentang sumber-sumber hukum tata negara. Saya Muhammad Al-Sofyan, pamit undur diri dan terima kasih.
Silakan.